ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya, dan ini mendekati tanggal 15 Ramadan terkait dengan apa yang diviralkan oleh sebagian orang dan disebarkan bahwa katanya ada hadits terkait dengan suara dahsyat di malam Jumat tanggal 15 Ramadan, kemudian akan terjadi huru-hara di bulan Syawal dan seterusnya. Ya. Dan ini sudah bertebaran di sana sini orang-orang yang mempopulerkannya. Nah, ini dipopulerkan dari beberapa tahun sebelumnya. Saya perasaannya beberapa tahun ini sering ditanya tentang hadits ini. Dan subhanallah, kejadian ini terjadi tanggal 15 nanti juga di malam Jumat. Maka dikaitkan lagi dengan hadits ini. Nah, ini hadits tidak diragukan, walaupun dia datang dari beberapa riwayat, dan yang banyak disebarkan itu riwayat Imam Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai rahimahullah. Iya. Imam Nu'aim bin Hammad itu ada riwayatnya dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun dari silsilah rawi-rawinya itu kelihatan dan nampak ada kelemahan yang sangat besar, bahkan oleh Syekh Al-Albani dihukumi sebagai hadits yang palsu. Iya, itu adalah ucapan yang benar. Apalagi Imam Nu'aim bin Hammad, walaupun beliau di dalam berpegang dengan sunnah diakui oleh para ulama, tapi dari sudut riwayat haditsnya tidak diterima karena terlalu banyak permasalahan di dalam riwayat, termasuk di dalam hadits-hadits seputar fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian di akhir zaman. Itu secara khusus beliau sangat lemah di dalam pembahasan itu. Iya. Kemudian datang dari hadits Fairuz Ad-Dailami, juga haditsnya hadits palsu. Ada juga dari hadits Abu Hurairah, ada di jalur Nu'aim bin Hammad dan selainnya. Juga datang dari beberapa riwayat, berada di silsilah rawi yang sangat lemah sekali, mungkar. Ya, dan oleh Ibnul Jauzi dan selainnya dihukumi sebagai hadits palsu. Kemudian datang juga dari hadits Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu taala anhu, secara marfu dan mauquf, dikeluarkan juga oleh Nu'aim bin Hammad dan selainnya. Ya, dan juga haditsnya adalah hadits yang sangat lemah sekali, mungkar. Kemudian datang beberapa riwayat mursal dari Sa'id bin Musayyab, Syahr bin Hausyab, ya, Makhul dan selainnya. Ini semuanya tidak menambah hadits ini kecuali kelemahan. Karena itu hadits ini dilemahkan oleh banyak ulama ahli hadits. Di antaranya Al-Ukaili rahimahullah ketika berkomentar tentang sebagian riwayat hadits Abu Hurairah. Al-Ukaili dalam Ad-Du'afa Al-Kabir beliau berkata, "Laisa li hadzal hadithi aslun min hadithi thiqah wala min wajhin yathbut." Kata Al-Ukaili, hadits ini tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya dari hadits rawi yang terpercaya. Ya, kalau ada di hadits yang rawi yang lemah, pendusta ada. Tapi hadits rawi yang terpercaya tidak ada. Dan tidak ada dari jalur yang syah. Tidak berasal dari jalur yang syah. Semuanya dari jalur yang ada kelemahan sebagaimana telah kita paparkan. Kemudian juga dianggap sebagai hadits palsu oleh Al-Jawzakani di dalam Al-Batil wal Manakir. Demikian pula Ibnul Jauzi. Ya, beliau masukkan di dalam kitabnya Al-Mawdu'at yang berisi hadits-hadits palsu. Demikian pula dihukumi oleh Imam Ad-Dhahabi di sebagian riwayat Al-Hakim. Ya. Nah, ini dari dulu hadits ini sudah disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Diperingatkan tentang orang-orang, beliau kasih kaidah tentang sejumlah riwayat. Kalau ada yang kasih
pembahasan terjadi huru-hara di bulan Ramadan, maka pasti itu haditsnya adalah hadits yang palsu. Dan juga disebutkan oleh Al-Musiri dalam Al-Mughni Anil Hifdzi wal Kitab. Ya, sebagaimana juga dianggap palsu oleh Ali Qari Al-Ajluni dalam Kashful Khafa, dan banyak lagi dari ulama ahli hadits. Cuman yang menjadi masalah, ini sebagian dukun-dukun dan peramal akhir zaman yang mempopulerkan hadits ini, itu kadang memberi keraguan. Memang betul riwayatnya lemah kan, tapi banyak dari riwayat banyak orang. Ya, riwayat banyak orang ini kan menunjukkan ada asal usulnya. Nah, ini sudah keliru cara berpikirnya, sebab dia memahami riwayat itu dengan kepala dia yang mungkin diitari oleh sesuatu yang menyelisih petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia pahami riwayat sesuai dengan jalan para ulama ahli hadits, justru para ulama ahli hadits itu pada satu hadits palsu, ketika hadits ini beredar di sana sini dengan riwayat yang lain, itu malah menjadi bukti kepalsuannya bagi mereka dan kemungkarannya, kebatilannya. Sebab dia tidak beredar kecuali di riwayat hadits-hadits, di riwayat orang-orang yang lemah saja. Iya. Maka itu adalah bukti menunjukkan bahwa riwayat ini tidak pernah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, adanya banyak jalur riwayat, itu tidak mesti menjadikan riwayat itu bisa dikuatkan. Ya, ada riwayat yang lebih mending dari ini, terkenal di tengah kita tentang keutamaan menghafal 40 hadits. Itu datang dari banyak riwayat, dari banyak sahabat. Hampir 10 orang sahabat yang meriwayatkannya. Ya, bahkan mungkin lebih. Disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Tapi bersamaan dengan itu Imam Nawawi berkata, hadits ini walaupun jalur riwayatnya banyak, tapi riwayatnya sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan. Nah, itu kaidah di kalangan para ulama ahli hadits. Iya. Kemudian sudut yang ketiga yang perlu saya ingatkan, ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini datang di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan telah datang, dibuka pintu-pintu surga, dibelenggu, ditutup pintu-pintu neraka, syaitan dibelenggu. Bulan penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah. Apa masuk akal seorang ditakut-takuti di bulan Ramadan akan terjadi huru-hara, suara dahsyat? Dan ini adalah hal yang sangat tidak layak sekali di tengah umat Islam. Ya. Apalagi kalau kita pahami ruh dari agama ini, di tengah bulan yang penuh dengan keberkahan ini, harusnya seorang itu dibuat bersemangat beribadah, dibuat lebih banyak untuk memikirkan taubatnya, memperbaiki dirinya di bulan Ramadan, disibukkan dengan perkara-perkara, dengan hadits-hadits palsu, hadits-hadits yang tidak ada asal usulnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini juga termasuk masalah di masa sekarang ini, karena banyak dari orang-orang yang kadang mainnya di dunia maya, kemudian pemilik ikon-ikon yang ingin diviralkan ikonnya atau banyak yang melihatnya, maka diambil dari sana sini. Ya, dan saya ingatkan, hadits Nabi itu bukan sembarangan menisbatkan satu ucapan kepada Nabi. Sebab kalau kita menisbatkan ucapan kepada Nabi dan itu dusta terhadap Nabi, Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hadits secara lafaz dan makna diriwayatkan lebih dari 100 orang sahabat. Saking banyaknya Nabi mengulanginya dan mengingatkannya. Maka jangan sampai kita simpan di sebuah status hadits palsu, terus dilihat oleh orang, dia yakini, jadikan masalah dalam kehidupannya. Ya, disebabkan karena kita yang men-share status ini, akhirnya kita juga menanggung dosanya sampai hari kiamat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.